Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo sobat Pesona, ketemu dan jumpa lagi ya bareng saya di sini di channel YouTube Pesona Universal. Dan kali ini saya kedatangan sebuah televisi sub 21 in dengan tipe bit 2 ya. Dengan kerusakan kata yang punya mati total ya. Kita akan tes terlebih dahulu kerusakannya apa. Dan tombol powernya sudah dihidupkan ya, dan setelah tombol power ditekan ada bunyi cheat ya. Dan saya menduga ini bukan mati total ya, tapi ada sesuatu komponen yang short sehingga menyebabkan TV ini mati. Tapi tetap untuk aliran arus BPS tetap ada karena terdengar ada suara cheat yang menandakan ada regulator bekerja. Tapi untuk lebih jelasnya untuk kerusakan dari TV ini, simak video saya sampai dengan selesai ya. Dan ini dia mesin TV-nya yang sudah saya buka, dan ini kondisinya ya. Tadi super kotor dan sudah saya bersihkan. Dan untuk TV dengan kerusakan seperti ini, untuk mencari kerusakannya yang apabila dihidupkan ada bunyi cheat berarti mengindikasikan ada yang short. Kita akan lepas beban terlebih dahulu ya. Beban itu bisa berarti playback atau TR horizontal. Kita akan coba lepas dulu TR horizontalnya, baru setelah itu kita hidupkan kembali apakah B plusnya normal ya. Tapi sebelum itu kita akan ukur dulu B plusnya ya, apakah tampil ada tegangannya ataukah kosong gitu ya. Kita balik terlebih dahulu mesin TV-nya. Dan kita akan coba hidupkan TV-nya kembali ya. Masih berbunyi. Dan kita akan cek tegangan B plus-nya apakah hadir. Kita cek prof min ya yang berwarna hitam kita taruh di ground, dan prof plus dengan warna merah kita taruhkan di B plus playback ya. Dan ternyata di voltmeter nihil ya, 0 volt. Dan kita akan matikan TV-nya terlebih dahulu, dan kita akan cek TR horizontalnya. Dan TR horizontalnya short ya. Kita cek TR horizontalnya dengan prof plus dan min dibolak-balik dan diganti dengan emitter bus dan kolektornya, semua menuju ke angka 0. Itu mengindikasikan bahwa TR horizontal short ya. Dan kita akan copot terlebih dahulu TR horizontalnya. Ini dia TR horizontalnya, blur ya, dengan tipe D15555. Kita akan coba ukur ulang TR horizontalnya. Dan ternyata short ya. Dan setelah TR horizontalnya kita copot, kita akan coba hidupkan TV dan ukur ulang B plusnya apakah normal ya B plusnya. Kita hidupkan TV-nya kembali. Hidupkan TV-nya, dan ternyata bunyi cicitnya sudah hilang ya setelah kita cabut TR horizontalnya. Dan kita akan ukur B plusnya apakah hadir. Taruh di 250 volt ya. Ini kita akan cek B plusnya. Dan ternyata hadir 115 volt, berarti normal ya.
Dan di sini terlihat 115 voltnya jarum dengan tenang ya, berarti mendekatkan tetap di 115 volt. Dan sudah pasti yang rusak adalah TR horizontal ya. Tetapi mengapa TR horizontal ini bisa rusak? Kita akan cek kembali yang komponen yang lainnya di sekitaran TR horizontal ya. Biasanya untuk TR horizontal yang short atau putus itu bisa disebabkan oleh kapasitor yang terhubung dengan horizontal ya, dengan TR horizontal. Biasanya juga nilainya berkurang sehingga menyebabkan TR horizontal ini rusak kembali. Walaupun dipasang nanti tidak akan tahan, biasanya 1 bulan atau paling lama 6 bulan akan mati kembali TR horizontalnya. Sehingga untuk lebih awetnya kita dan lebih yakin kita harus ganti kapasitor di samping TR horizontal ya, atau yang terhubung dengan TR horizontal. Kita akan cabut terlebih dahulu untuk kapasitor yang terhubung dengan TR horizontalnya. Dan ini dia kapasitor yang terhubung dengan kaki horizontal, sudah saya buka ya. Dan saya akan lihat dulu nilainya, ternyata nggak kelihatan ya. Ini dia ya kapasitor yang terhubung dengan TR horizontal dengan nilai 852 100,5 kV ya. Dan kita akan ganti dengan nilai yang sama ya. Saya akan cari terlebih dahulu apakah saya punya stok. Ini dia kapasitor yang terhubung dengan TR horizontal ya, atau terhubung dengan damper dengan nilai atau tertulis di bodi kapasitor ini 852. Ini berarti menilainya adalah 8,5 nanofarad ya. Dan kita akan ukur apakah berkurang nilainya sehingga TR horizontal atau dampernya jebol terus ya. Kita akan ukur terlebih dahulu untuk kapasitor yang terhubung dengan TR horizontal. Seharusnya tertulis 8,5. Kita akan tes ya berapa nilai dari kapasitor ini. 66 picofarad. Jadi sudah berkurang ya nilai dari kapasitor ini, makanya akan saya ganti dengan yang lain saja ya, dengan tipe yang sama jika ada. Dan untuk TR horizontal juga saya tidak menemukan dengan nilai yang sama ya, dengan nilai D1555, dan akan saya ganti dengan nilai D2586 ya. Apakah bisa? Kita coba terlebih dahulu ya. Dan untuk kapasitor yang terhubung dengan damper saya ganti dengan nilai yang lain ya. Saya ganti dengan nilai 9,1 nanofarad ya, yang aslinya adalah 8,5 mikrofarad. Dan apakah bisa? Saya akan coba terlebih dahulu ya. Saya akan tes tempel di sini dulu karena hanya uji coba ya. Karena takutnya saya nanti akan mati lagi. Jadi kita uji coba di sini dulu. Baik, setelah penggantian TR horizontal dan kapasitor yang terhubung dengan TR horizontal, saatnya kita uji coba TV-nya ya. Kita tekan tombol powernya dan kita tes B plusnya ya.
sudah normal ya di 115 volt. Dan kita akan lihat TV-nya apakah sudah menyala ataukah belum. Seharusnya sudah ya. Dan ternyata sudah hidup ya. Tinggal kita akan tes dengan input audio dan video. Ini dia ya, sudah ada gambarnya ya. Dan saya akan tes lagi nanti. Cuman kayaknya gambarnya bergetar ya. Kita akan ganti elko-elkonya terlebih dahulu. Ini dia TV yang sudah kita perbaiki tadi ya. Kita ganti TR horizontal, terus kapasitor di bagian horizontal, dan elko-elko ya. Dan ini hasil akhirnya. Dan video hari ini saya rasa cukup sampai sekian ya, untuk memperbaiki TV sub 21 in tipe bit 2 dengan kerusakan. Tadi ada bunyi cuit-cuit ya, dan ternyata yang rusak adalah TR horizontal dan kapasitornya ya. Dan yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like, terus komen, share ke teman-teman sobat personal semuanya, dan jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Semoga video tadi bisa memberikan manfaat ya, atau acuan buat sesama teknisi televisi yang mengalami kerusakan yang sama ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.